Malam itu hujan deras menyapu jalanan Jakarta, tapi Laras tetap melangkah cepat menuju mobil sewan yang sudah menunggu di depan kosannya di Tebet. Jam tangannya menunjukkan pukul 7 malam, dan dia tahu dia tidak boleh terlambat. Pekerjaan malam ini adalah kesempatan besar. Seorang teman dari agen Ent mengirim pesan kemarin sore, "Laras, ada jamuan makan malam pribadi di Menteng. Rumah miliarder. Bayarannya 3 kali lipat dari biasa. Hanya 10 pelayan terbaik yang dipilih. Kamu masuk." Laras menghela napas panjang sambil memeriksa pantulan dirinya di kaca mobil. Wajahnya cantik, kulit sawo matang yang lembut, rambut hitam panjang dikat rapi menjadi sanggul profesional, mata coklat yang biasanya hangat malam ini terlihat tegang. Seragam hitam putih yang dikenakannya sudah disetrika rapi, tapi di dalam dada, jantungnya berdegup tidak karuan. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena hujan. Melainkan karena Rina. Tadi sore sebelum berangkat, Rina menelepon dari kamar kosnya di Kemang. Suaranya pelan, penuh kekhawatiran. "Sayang, hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan siapapun. Keluargaku sudah mulai curiga. Ibu terus tanya kenapa aku tidak mau dijodohkan lagi." Laras menjawab dengan suara yang dia usahakan tetap tenang, "Aku tahu, Rin. Aku juga takut. Tapi uang ini bisa bantu kita. Kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru di sana. Jauh dari semua ini." Rina hanya diam sejenak sebelum berkata, "Aku cinta kamu, Laras. Tapi kadang aku bertanya, apakah kita salah?" Kata-kata itu masih bergema di kepala Laras saat mobil memasuki gerbang mewah rumah di Menteng. Rumah itu bukan rumah biasa. Itu istana modern bertingkat 3 dengan taman luas, kolam renang yang menyala biru di bawah lampu taman, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi di halaman. Pak Budi Santoso, pemiliknya, adalah nama yang sering muncul di berita. Miliarder properti yang aktif mendukung undang-undang konservasi, termasuk yang menentang hak-hak LGBTQ. Laras pernah membaca artikelnya di koran, "Kita harus melindungi nilai-nilai keluarga Indonesia dari pengaruh Barat yang merusak." Dia tidak pernah membayangkan suatu hari akan melayani orang seperti itu. Pintu depan terbuka. Seorang kepala pelayan pria menyambut dengan suara dingin. "Kamu Laras? Cepat masuk. Tamu sudah mulai datang. Hanya 8 orang malam ini. Jamuan intim. Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan pandang lama-lama." Laras mengangguk, mengikuti langkahnya melewati lorong marmer yang mengkilap. Ruang makan utama luas sekali, meja panjang dari kayu jati asli dengan lilin-lilin tinggi menyala. Bau masakan mewah sudah tercium dari dapur, rendang sapi, ikan bakar, tumis kangkung, dan sup asparagus impor. Laras mulai mengatur piring-piring di meja samping. Tangannya lincah, tapi pikirannya melayang ke Rina lagi. Mereka bertemu 3 tahun lalu di kampus, saat Laras masih kuliah malam jurusan manajemen. Rina adalah mahasiswa seni yang pemalu, selalu duduk di pojok perpustakaan. Suatu malam hujan seperti malam ini, payung Rina rusak. Laras menawarkan payungnya. Dari situ, percakapan kecil berubah menjadi rahasia besar. Ciuman pertama di belakang gedung kuliah. Janji setia di bawah pohon mangga kosan Rina. Mereka menyebut satu sama lain di istri meski tidak ada akta, karena di Indonesia seperti ini, cinta mereka adalah dosa di mata banyak orang. Keluarga Laras, terutama ibunya yang janda taat, selalu bilang perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik. Jangan sampai jadi bahan omongan tetangga. Suara langkah kaki terdengar. Tamu mulai masuk. Laras menunduk hormat, membawa nampan berisi air mineral. Pertama masuk adalah seorang pengusaha tua dengan istri yang berhias berat. Kemudian 2 pasangan lainnya.
Lalu, pria tinggi besar berusia sekitar 60 tahun masuk sambil tertawa lebar. Pak Budi Santoso. Rambutnya sudah memutih di pelipis, tapi posturnya tegap, jas hitam mahal, jam tangan emas berkilat. Di sampingnya, seorang wanita anggun berusia 50-an, gaun sutra hijau amrud, kalung mutiara, senyum lembut tapi mata tajam. Laras membeku sesaat. Ada sesuatu yang familiar pada pria itu. Bukan wajahnya yang dia kenal dari televisi, tapi cara dia memiringkan kepala saat tertawa. Mirip sekali dengan oto lama yang ibunya simpan di kotak sepatu di bawah tempat tidur. Oto hitam putih seorang pria muda memeluk bayi perempuan. Di belakang oto itu tertulis, Budi, Sarbu 887. Laras kecil. Laras menggelengkan kepala. Mustahil. Ayah kandungnya hilang saat dia baru berusia 2 bulan. Ibu bilang dia pergi ke luar negeri untuk kerja dan tidak pernah kembali. Dia cepat membalikkan badan, berjalan ke dapur untuk mengambil hidangan pembuka. Tapi saat melewati meja, wanita di samping Pak Budi berbicara pelan pada pria itu, "Sayang, ingatkan aku nanti soal Rina. Anak itu sudah lama tidak pulang. Aku khawatir dia terpengaruh teman-temannya yang aneh." Pak Budi menjawab sambil tertawa kecil, "Tenang, Siti. Besok kita bicara serius dengan dia. Keluarga kita harus tetap bersih dari pengaruh negatif." Nama Siti. Laras merasa dunia berputar. Bu Siti. Ibu dari Rina. Wanita yang pernah dia lihat di oto keluarga Rina, yang selalu tersenyum kaku di album digital yang Rina tunjukkan diam-diam. Bu Siti yang taat sholat, yang sering mengomel soal perempuan baik-baik tidak boleh dekat-dekat cowok lain terlalu lama. Laras hampir menjatuhkan nampan. Tangannya dingin. Dia cepat berbalik ke dapur, bersandar di dinding, napasnya tersengal. Bagaimana bisa? Pak Budi ayah kandungnya. Dan Bu Siti ibu mertuanya, ibu dari istri yang dia cintai diam-diam. Malam yang seharusnya hanya pekerjaan biasa berubah menjadi mimpi buruk. Kepala pelayan memanggil, "Laras. Hidangan pertama siap. Jangan melamun." Laras mengangguk, mengusap keringat di dahi, dan kembali ke ruang makan dengan senyum profesional yang dipaksakan. Tapi di dalam dada, badai sudah mulai berputar. Hidangan pertama disajikan, sup krim jagung dengan potongan lobster segar. Laras bergerak di antara tamu dengan gerakan yang sudah terlatih, tapi matanya terus mencuri pandang ke ujung meja. Pak Budi duduk di kepala meja, Bu Siti di sebelah kanannya. Mereka terlihat akrab, tangan Bu Siti sesekali menyentuh lengan Pak Budi dengan lembut. Laras merasa mual. Apakah mereka suami istri? Kapan? Bagaimana Rina tidak pernah cerita? Saat Laras menuangkan air ke gelas Bu Siti, wanita itu mendongak dan tersenyum ramah. "Terima kasih, Mbak. Kamu pelayan baru ya?" Gerakannya rapi sekali. Suara Bu Siti lembut, tapi Laras tahu betul betapa tajamnya lidah itu saat marah. Dulu, saat Rina cerita diam-diam, Bu Siti pernah bilang, "Kalau aku tahu anakku dekat-dekat sama cewek, aku akan tutup pintu rumah selamanya." Laras hanya mengangguk kecil, "Iya, Bu. Terima kasih pujiannya." Pak Budi menoleh. Mata mereka bertemu hanya sepersekian detik. Laras merasa ada aliran listrik. Mata pria itu sama persis dengan mata yang dia lihat di oto lama. Hidungnya, garis rahangnya, bahkan tahi lalat kecil di bawah telinga kiri. Laras buru-buru menunduk dan mundur 2 langkah. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa sakit. Di dapur, saat jeda, Laras mengambil ponsel dari saku seragam dan cepat mengetik pesan ke Rina. "Rin, aku di rumah Pak Budi Santoso." Wanita yang bersamanya. "Bu Siti. Ibumu." Dan pria itu. "Aku rasa dia ayahku."
Tolong jawab cepat. Aku takut. Pesan terkirim, tapi tidak ada balasan segera. Rina mungkin sedang tidur atau sedang menghindari telepon dari ibunya. Laras kembali ke ruang makan membawa piring utama, steak wagyu dengan saus lada hitam. Tamu-tamu lain tertawa lepas membahas bisnis properti dan politik. Salah seorang tamu, seorang politisi, berkata keras, "Pak Budi, dukungan Anda soal Ruantil sangat tepat. Kita harus lindungi generasi muda dari penyimpangan." Pak Budi mengangguk mantap, "Betul sekali. Keluarga adalah pondasi bangsa. Kalau kita biarkan nilai-nilai rusak, negara ini akan hancur." Kata-kata itu menusuk Laras seperti pisau. Dia yang berdiri di belakang kursi Pak Budi merasa lututnya lemas. Saat dia meletakkan piring di depan Pak Budi, pria itu tiba-tiba bertanya, "Mbak, kamu dari mana asalnya? Wajahmu seperti tidak asing." Laras membeku. Suaranya hampir hilang. "Saya dari Tibet, Pak. Biasa melayani Ent." Pak Budi mengernyit, seolah mencoba mengingat. Bu Siti tertawa kecil, "Mungkin mirip dengan pelayan yang dulu di rumah kita, sayang. Jangan buat dia grogi." Tapi Laras tahu itu bukan kebetulan. Di kepalanya, kilasan masa kecil muncul, ibunya menangis sendirian di kamar, memeluk Oto itu sambil berbisik, "Budi, kenapa kamu tinggalkan kami?" Laras kecil tidak mengerti, tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Pak Budi meninggalkan mereka karena karirnya melejit, karena dia tidak mau terikat dengan istri dari keluarga biasa. Dan sekarang, dia menikah dengan Bu Siti, mungkin setelah Rina lahir, atau mungkin Bu Siti bercerai dari ayah kandung Rina. Laras tidak tahu detailnya, tapi yang jelas, dunia mereka bertabrakan malam ini. Hidangan penutup mulai disiapkan, puding mangga dengan es krim anila. Laras bergerak seperti robot. Setiap kali melewati meja, dia mendengar potongan percakapan yang semakin menyakitkan. Pak Budi bercerita tentang donasi besar untuk organisasi keagamaan yang menentang penyimpangan seksual. Bu Siti mengangguk setuju, "Benar. Anakku Rina harus dijaga. Dia terlalu dekat dengan teman perempuannya yang satu itu. Aku sudah bilang, jangan sampai salah langkah." Laras hampir menumpahkan puding. Dia cepat berbalik, tapi Pak Budi memanggil, "Mbak, tunggu sebentar." Laras berhenti, punggungnya kaku. Pak Budi menatapnya lama. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang aku kenal dulu. Namamu siapa?" Laras menjawab dengan suara yang bergetar, "Laras, Pak. Laras Wijaya." Seketika wajah Pak Budi berubah. Matanya melebar. Bu Siti juga tampak terkejut. Ruang makan yang tadinya ramai tiba-tiba terasa hening. Laras tahu malam ini baru saja dimulai. Rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam mulai retak. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya lebih lama. Waktu seolah berhenti. Pak Budi bangkit perlahan dari kursi, matanya tidak lepas dari wajah Laras. "Laras Wijaya. Anak dari Siti." "Tidak, dari ibumu yang dulu bernama Wati." Suara pria itu pelan, tapi seluruh tamu di meja mendengar. Bu Siti memegang lengan Pak Budi, wajahnya pucat. "Budi, jangan di sini. Tamu masih ada." Tapi Pak Budi menggeleng, "Tidak, Siti. Ini penting." Laras merasa dunia berputar. Dia meletakkan nampan di meja samping dengan tangan gemetar. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya pelayan malam ini." Tapi suaranya bergetar, dan Pak Budi sudah berjalan mendekat. "Kamu anakku. Aku tahu. Mata itu, hidung itu. Aku meninggalkanmu saat kau bayi. Ibumu, Wati, dia bilang kau sudah meninggal saat lahir. Aku percaya dia.
Kata-kata itu seperti petir. Laras mundur selangkah. Meninggal. Ibu bilang bapak yang pergi dan tidak pernah kembali. Bu Siti bangkit juga, suaranya tajam. Budi, cukup. Kita bicara nanti. Ini bukan tempatnya. Tamu-tamu lain mulai saling pandang tidak enak. Salah seorang politisi berdeham, mungkin kita lanjutkan saja makan malamnya. Tapi Pak Budi mengangkat tangan, tidak. Malam ini berubah. Semua keluar. Biarkan saya dan anak saya bicara. Ruang makan dikosongkan dalam hitungan menit. Hanya tinggal Laras, Pak Budi, dan Bu Siti. Pintu ditutup. Laras berdiri di sana, seragam pelayannya terasa seperti baju besi yang menekan dada. Pak Budi mengusap wajahnya, tiba-tiba terlihat tua. Duduklah, Laras. Tolong. Laras tidak duduk. Dia hanya menatap Bu Siti. Bu. Anda ibunya Rina. Istri saya. Bagaimana Anda bisa di sini bersama ayah saya? Bu Siti tersentak. Istri. Apa maksudmu? Laras tertawa pahit, air mata mulai mengalir. Rina. Anak Anda. Kami sudah 3 tahun bersama. Kami saling mencintai. Kami menyebut satu sama lain istri karena tidak ada cara lain di negara ini. Bu Siti mundur, tangannya menutup mulut. Tidak mungkin. Rina anak baik-baik. Dia tidak mungkin. Dengan perempuan. Pak Budi memegang kepalanya, Laras, kamu. Kamu suka perempuan. Anakku sendiri. Laras merasa hatinya hancur. Semua tekanan yang selama ini dia tahan meledak. Dia menceritakan semuanya, bagaimana dia tumbuh tanpa ayah, bagaimana ibunya bekerja keras sendirian, bagaimana dia menemukan dirinya mencintai Rina di kampus, bagaimana mereka harus sembunyi-sembunyi karena takut dikucilkan, karena undang-undang, karena keluarga, karena masyarakat. Bapak mendukung undang-undang yang ingin menghukum orang seperti saya. Tapi saya anak Bapak. Dan Bu Siti, ibu dari wanita yang saya cintai. Apa ini karma? Apa Tuhan sedang tertawa? Pak Budi duduk lemas di kursi, wajahnya pucat. Aku tidak tahu. Aku meninggalkan kalian karena karir. Aku menikah dengan Siti 5 tahun lalu setelah suaminya meninggal. Aku tidak pernah tahu Rina punya hubungan seperti itu. Bu Siti menangis, Rina. Anakku. Aku selalu bilang padanya untuk menikah dengan laki-laki. Kalau tetangga tahu, malu kita. Laras menggeleng. Malu. Yang malu itu saya, Bu. Setiap hari saya takut ibu saya tahu. Setiap hari saya takut kehilangan Rina. Dan sekarang saya melayani Bapak yang ingin menghancurkan hidup orang seperti saya. Dia berbalik hendak pergi, tapi Pak Budi memanggil namanya dengan suara pecah, Laras. Tunggu. Kita harus bicara. Besok. Bawa Rina ke sini. Kita selesaikan ini sebagai keluarga. Laras tidak menjawab. Dia keluar dari rumah mewah itu dengan langkah gontai. Hujan masih deras. Di mobil, pesan dari Rina masuk, Laras, apa maksud pesanmu? Ibu bilang dia di rumah Pak Budi malam ini. Aku takut. Laras menangis di kemudi. Rahasia sudah terbuka. Dan harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Laras duduk di kosannya dengan mata bengkak. Ponselnya penuh panggilan tak terjawab dari nomor Pak Budi dan Bu Siti. Rina datang pagi-pagi sekali, wajahnya pucat, tangannya dingin saat memeluk Laras. Cerita semuanya, bisik Rina. Laras menceritakan malam itu dengan suara pelan. Rina terdiam lama, lalu menangis. Ibu. Dan ayahmu.
Kenapa hidup kita jadi seperti drama sinetron? Mereka memutuskan untuk datang ke rumah Pak Budi sore itu. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Saat mobil memasuki gerbang yang sama, Laras merasa seperti masuk ke medan perang. Di ruang tamu, Pak Budi dan Bu Siti sudah menunggu. Tidak ada tamu kali ini. Hanya keluarga yang baru saja terbentuk dari puing-puing rahasia. Pak Budi memulai dengan suara berat, "Laras, aku minta maaf. Aku salah. Aku meninggalkan ibumu karena ambisi. Aku menikah dengan Siti karena kami saling membutuhkan. Tapi aku tidak pernah membayangkan ini." Bu Siti menatap Rina dengan mata merah. "Rina, kamu bohongi ibu selama ini. Kamu bilang kamu dekat dengan Laras hanya teman." Rina mengangkat dagu meski suaranya gemetar, "Karena ibu tidak pernah mau dengar. Ibu selalu bilang cinta sesama jenis dosa. Tapi ini cinta saya, Bu. Cinta saya yang sejati." Percakapan berubah menjadi pertengkaran. Pak Budi mengatakan dia siap mengakui Laras sebagai anak, tapi dia tidak bisa mengubah pandangannya soal undang-undang itu untuk melindungi. "Aku tidak mau anakku menderita di masyarakat." Laras tertawa pahit, "Bapak melindungi. Bapak justru membuat saya menderita. Saya harus sembunyi, harus bohong, harus takut setiap hari." Bu Siti menangis, "Rina, pikirkan masa depanmu. Kalian berdua perempuan. Tidak ada anak, tidak ada warisan, tidak ada tempat di masyarakat." Laras merasa dadanya sesak. Dia ingat semua momen kecil dengan Rina, makan malam sederhana di kosan, tertawa sampai pagi, saling pegang tangan diam-diam di bioskop. Cinta itu nyata. Tapi sekarang, di depan orang tua mereka, cinta itu terasa seperti kejahatan. Rina memegang tangan Laras di bawah meja, jari mereka saling kait. Itu adalah kekuatan kecil di tengah badai. Malam itu, setelah pertemuan yang melelahkan, Laras dan Rina pulang bersama. Di mobil, Rina berkata, "Aku tidak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga takut kehilangan ibu." Laras mengangguk, "Aku juga. Tapi kalau kita mundur sekarang, kita akan menyesal seumur hidup." Mereka tidak tahu bahwa ibu kandung Laras sudah menelepon Bu Siti sore itu. Rahasia lama mulai terbongkar lebih dalam. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ibu Laras datang ke kosan dengan wajah merah karena marah. "Kamu anakku, Laras. Kamu bohongi ibu selama ini. Pak Budi meneleponku. Dia ayahmu. Dan kamu. Kamu dengan anak Bu Siti." Ibu Laras menangis sambil memeluk Laras, tapi pelukannya penuh kecewaan. "Ibu sudah susah payah besarkan kamu sendirian. Jangan buat ibu malu di kampung." Sementara itu, di rumah Pak Budi, Bu Siti melarang Rina pulang. "Kamu tinggal di sini sampai kamu sadar." Rina kabur malam itu juga, datang ke Laras dengan tas kecil. Mereka tidur berpelukan, saling menenangkan, tapi ketakutan semakin besar. Media mulai mencium bau skandal. Seorang tamu dari malam makan itu bocorkan cerita ke wartawan, anak Pak Budi Santoso ternyata lesbian dan melayaninya sendiri di jamuan anti-LGBT. Berita itu meledak di grup WhatsApp keluarga dan media sosial. Pak Budi menelepon Laras, suaranya lelah, "Laras, kita harus bertemu lagi. Aku kehilangan kontrak bisnis karena berita ini. Tapi aku tidak mau kehilangan anakku." Laras datang dengan Rina. Di ruang tamu yang sama, pertengkaran meledak lagi. Pak Budi menawarkan, "Aku akan kasih kalian rumah di Bali. Uang bulanan. Tapi kalian harus sembunyi. Jangan terang-terangan. Masyarakat belum siap." Bu Siti mengangguk, "Benar. Rina, kamu bisa tetap jadi anakku kalau kalian diam-diam."
Laras merasa itu adalah pengkhianatan terbesar. Jadi Bapak mau beli diam saya dengan uang. Sama seperti Bapak beli diam Ibu dulu. Rina menangis, Ibu, Bapak, kenapa cinta kami harus disembunyikan? Kenapa kami harus bayar harga ini? Di tengah perdebatan, Ibu Laras tiba-tiba datang tanpa diundang. 4 orang tua dan 2 anak perempuan yang saling mencintai berdiri di ruangan yang sama. Ibu Laras memeluk Bu Siti dengan air mata, kita dulu saudara seperjuangan, Siti. Dulu kita sama-sama susah. Sekarang anak-anak kita begini. Mereka berpelukan, tapi pelukan itu penuh luka. Laras melihat semuanya, pengkhianatan ayahnya yang meninggalkan, tekanan ibunya yang takut malu, ketakutan Bu Siti yang kehilangan muka, dan cinta Rina yang tetap teguh. Dia merasa harus membuat pilihan. Malam itu, setelah semua pulang, Laras duduk di balkon kosan dengan Rina. Rin, aku lelah berpura-pura. Aku mau kita hidup jujur. Meski harus kehilangan segalanya. Rina memeluknya erat, aku ikut kamu. Kita bayar harganya bersama. 6 bulan kemudian, Jakarta sudah berubah bagi Laras dan Rina. Mereka pindah ke Bali, tinggal di rumah kecil yang disewa dengan uang tabungan sendiri. Pak Budi masih mengirim uang setiap bulan, tapi Laras menolak sebagian besar. Aku tidak mau dibeli, katanya pada telepon terakhir. Bu Siti dan Ibu Laras sesekali datang berkunjung, tapi pertemuan selalu tegang. Masyarakat masih bisik-bisik. Ada yang mendukung, banyak yang menghujat. Laras sekarang bekerja di KAI kecil di Ubud, Rina mengajar seni di studio. Mereka tidak lagi sembunyi sepenuhnya. Tangan mereka saling genggam di jalanan, meski kadang mendapat tatapan sinis. Suatu malam, di pantai, Rina bertanya, apakah kita benar, Laras? Laras memandang laut yang gelap, aku tidak tahu apa yang benar di mata dunia. Tapi di hati aku, mencintaimu adalah hal paling benar yang pernah aku lakukan. Pak Budi akhirnya datang ke Bali sendirian. Dia duduk di teras rumah kecil itu, melihat Laras dan Rina yang sedang memasak bersama. Matanya berkaca-kaca. Aku salah, Laras. Undang-undang itu. Aku dorong karena tekanan. Tapi melihat kalian, aku mulai ragu. Mungkin aku yang buta selama ini. Bu Siti menelepon kemudian, suaranya pelan, Rina, ibu masih sayang kamu. Pelan-pelan ibu belajar. Laras tersenyum tipis. Luka masih ada. Pengkhianatan, tekanan, dan pilihan sulit masih meninggalkan bekas. Tapi dia bangkit. Dia belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan. Dan cinta, meski dibenci dunia, tetap layak diperjuangkan. Sekarang, di akhir cerita ini, saya bertanya pada kalian, apakah Laras benar memilih cinta sesama jenis meski harus kehilangan dukungan keluarga dan menghadapi masyarakat yang menolak? Atau seharusnya dia mengikuti aturan dan nilai yang sudah ada demi kedamaian? Benar atau salah, kamu yang memutuskan.